Bu Ria, mohon izin Bu Ria. Iya, Bu Rahayu. Untuk perekaman nanti Bu Ria, Nji. Ya, sudah merekam ini. Oke, terima kasih. Kembali. Bapak Ibu, kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sharing and growing together. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat, dalam rangka untuk menimba ilmu bersama Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita bertemu dalam kegiatan Teacher Journalist Workshop bersama Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Baiklah, dengan ini yang telah hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Ahmad Hanif Hasan MPD, selaku Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yang kami hormati peserta Teacher Journalist Workshop yang berbahagia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya, Sri Rahayu, menyampaikan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi dari narasumber, disambung dengan sesi tanya-jawab. Yang kelima, penutup. Tanpa berpanjang waktu, langsung kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI dengan khidmat. Bu Ria, monggo. Iya, Bu.
Terima kasih. Menuju pada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Ahmad Hanif Hasan MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat yang ikut dalam kegiatan jurnalis Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Gresik. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Agus Fanani yang akan memimpin kita selama kegiatan ini, dan juga Ibu Ria Eka Lestari yang juga akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan jurnalis mulai pada hari ini sampai 3 hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, senang rasanya kegiatan ini dapat berlangsung. Saya ucapkan juga terima kasih pada bidang yang membidangi, bidang C dan D yang selalu berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu guru semuanya yang berada dimanapun berada, baik di Kabupaten Gresik maupun di luar Kabupaten Gresik, bersama-sama untuk memberikan yang terbaik, mengasah kemampuan kita, mengasah literasi kita, mengasah tulis menulis kita, sehingga kita menjadikan bagian dari guru yang hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak kata yang dapat saya sampaikan. Memang pelatihan ini adalah pelatihan yang sulit bagi Bapak Ibu guru semuanya, tapi sesulit apapun, saya yakin jika bisa diniati dengan ikhlas, dengan baik, akan dapat menghasilkan karya yang bermutu, yang luar biasa, yang juga akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sebagai guru maupun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anggota IGI maupun bukan anggota IGI, bahwa IGI Gresik selalu berkomitmen untuk bersama-sama membangun kualitas guru. Kita sharing and growing together, memberikan dan tumbuh bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Singkat kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini, semoga menghasilkan karya yang hebat, dan saya mohon maaf karena ini saya juga sedang perjalanan, ada takziah, ada salah satu staf ibunya staf kami di SMP yang meninggal dunia, dan kami dalam perjalanan di daerah Sekapuk, di daerah Sekapuk Berpangkah. Karena itu mohon maaf yang sebesarnya. Apa yang dapat saya sampaikan ini, semoga Bapak Ibu guru dapat ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan mohon pada Pak Agus Fanani maupun Ibu Ria Eka Lestari untuk selalu bersama-sama mendampingi Bapak Ibu semuanya sehingga menghasilkan karya yang bermutu, yang membanggakan diri kita, organisasi maupun agama nusa dan bangsa Indonesia tercinta ini, dan kita semakin literat ya untuk menghasilkan karya-karya yang hebat itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti diklat jurnalistik. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu secara pribadi maupun secara organisasi. Akhirul kalam, bahwa mafiq wa kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Terima kasih atas waktunya. Menginjak pada acara yang keempat, pada sesi ini kita akan foto bersama. Bu Rianji? Ya Ibu, silakan. Mungkin Bapak Ibu peserta yang belum on kamera, segera on kamera, J. Saya izin tidak on kamera, Bu Aci. Nunggu anak yang sedang sakit.
Oke. J, Ibu. Terima kasih. 3. Hitung ya. Yang hitung ini Bu Rahayu atau saya nih? Buri aja. Buri Oh, ya. iya. Baik, Bu Yang Rahayu. merekam. Lihat ya. J. 3, 2, 1. Sebentar Bapak Ibu. Lagi satu kali lagi ya. Yang layar satunya belum. pakai literasi. Oh iya Pak, pakai literasi ya. Oh, Tangan kanannya literasi. Bapak Ibu. Ya. 4, 5, 6. Ya, sudah. Oke. Sudah Bu Rahayu, silakan dilanjutkan. Terima kasih Saya Bu mengikuti Ria. tanpa kamera, saya mengikuti aja ya. Saya lanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih. J. Terima kasih Bapak Ketua. Ya, baiklah. Sekarang kita menginjak pada acara yang keempat yang kita nantikan pastinya, yaitu Vicon. Perlu diketahui bahwasanya kita akan melakukan Vicon 4 kali ya Bu Ria ya. Iya, Di Ibu. mana Vicon pertama pada tanggal 30 Oktober 2001, kemudian yang kedua tanggal 31 Oktober, yang ketiga tanggal 5 November, dan yang keempat tanggal 8 November. Seperti itu ya Bu Ria. Siap. Baiklah, pada Vicon yang pertama ini pada tema membuat berita yang baik dan deteksi berita hoax yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Agus Wanani. Selamat malam Bapak Agus Wanani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Assalamualaikum. Bapak. Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tak elok rasanya, J, apabila saya tidak menyampaikan profil dari Bapak narasumber kita ini. Mohon izin, J, Bapak. Monggo, silakan. Profil dari Bapak Agus Wanani. Beliau adalah seorang wartawan. Koran Karya Dharma Jawa Post Group dimulai pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1998, beliau sebagai pewarta siang dari Jawa Post Group. Pada tahun 1998, beliau sebagai wartawan dari tabloid Posmo, Jawa Post Group. Pada tahun 2005, beliau sebagai manajer marketing tabloid Gugat, Jawa Post Group. Pada tahun 2007 sampai dengan 2020, beliau sebagai wartawan, produser, manajer iklan, manajer marketing dari SBO TV. Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di BBS TV. Dan sekarang beliau sebagai Direktur Marketing Get Cyber Media dan konsultan untuk marketing media. Seperti itu ya Bapak? Ya Bu, kurang lebih gitu. Jinji, saya takut salah dalam membacanya Bapak. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Nah, baiklah. Tanpa perpanjang, saya persilakan Bapak Agus Wanani untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan Bapak. Masih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Bapak Ibu semua-semuanya. Mohon izin Pak Hanif Hasan. Malam ini saya tidak mengajari, cuman sharing aja, sharing pengalaman selama di dunia jurnalistik. Sekarang ini kan hampir semua orang itu jadi wartawan. Siapapun bisa bikin berita. Ya, persoalannya kan kita yang dimaksud dengan berita yang bagaimana menurut jurnalistik. Membuat berita yang baik, maksud yang di sini adalah
bukan membuat berita itu jadi baik, berita yang seharusnya jelek jadi baik, bukan seperti itu, tapi memenuhi standar jurnalistik, artinya ada prosedur, ada SOP yang harus dijalankan. Misalkan berita itu harus sesuai dengan fakta dan bukan rekayasa. Beberapa indikator atau syarat yang bisa dijadikan ukuran bahwa berita itu menarik di sini adalah pembaca, standar dari pembaca, bukan dari kita. Kalau sekarang bisa mudah dilihat kalau di portal atau di online kan ada viewer, itu bisa kelihatan jumlah pembacanya berapa, yang buka berapa, kan bisa diketahui di situ. Yang akan saya sharing di sini adalah standar jurnalistik, bukan sosmed. Karena sekarang ini kan agak rancu antara sosmed dan jurnalistik. Kadang-kadang sosmed itu bagus seperti jurnalistik, sebaliknya yang media jurnalistik sendiri itu kadang-kadang terbawa arusnya sosmed karena dikejar untuk mendapatkan pembaca viewer yang banyak. Selanjutnya, kriteria berita menarik. Yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian sudah pernah membaca di internet atau di mana, tapi lebih banyak di sini adalah pengalaman selama di jurnalistik. Kriteria berita menarik, apakah indikator atau kriteria berita menarik? Satu, fakta, bahwa berita yang disampaikan adalah suatu kejadian yang sesungguhnya, sebuah fakta. Misalkan kalau kita ngomong peristiwa, ada terjadi kecelakaan yang saat itu ada kebakaran, jangan sampai peristiwa kecelakaan atau kebakaran yang 2 tahun yang lalu disampaikan lagi. Itu mungkin sebuah fakta, tapi sudah terlalu kadaluarsa. Yang nomor 2 itu yang di berita hangat, berita baru. Berita menarik lainnya adalah berita yang kedekatan dengan pembaca. Misalkan Bapak Ibu sekalian mau bikin berita, itu harus menyesuaikan dengan siapa pembaca kita. Terus kemudian berita menarik lainnya adalah jika berita itu melibatkan tokoh atau orang terkenal. Misalkan kasus, kalau kita ngomong kriminal gitu ya, kalau melibatkan orang biasa kurang menarik kalau kita dalam pemilihan berita. Tapi jika itu melibatkan tokoh, pemerintah, atau siapapun, itu akan menjadi magnet untuk dibaca pembaca masyarakat. Kemudian kasus-kasus yang menarik. Kasus menarik ini biasanya berita yang sering dibaca oleh pembaca itu adalah yang terkait kriminal. Ini saya langsung aja ya ini ya. Kriteria berita menarik yaitu fakta berita tersebut memang fakta yang terjadi melalui yang disampaikan melalui karya jurnalistik. Ini hangat. Nomor 2 hangat, kejadian yang baru saja terjadi, jangan sampai berita yang kadaluarsa dimunculkan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau menulis berita ya yang baru, jangan sampai yang lama-lama, kecuali memang ada update lagi. Yang nomor 3 adalah kedekatan dengan pembaca. Misalkan pejabat kota A misalkan, kalau kita ngomong ada orang ditilang polisi udah biasa, tapi ketika itu bupati ditilang polisi, bupati A misalkan, itu akan sangat menarik meskipun berita-berita ringan. Kalau misalnya itu diterapkan di sekolah misalkan, itu gimana caranya mengangkat berita yang kelihatan biasa menjadi perhatian oleh pembaca. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus berita menarik lainnya misalkan dikaitkan dengan kota Gresik misalkan ya. Di Gresik kan ada seni damar kurung. Tiba-tiba seni damar kurung diklaim oleh pemerintah Afrika. Oh itu milik Afrika. Itu akan sangat menarik bagi masyarakat Gresik untuk dibaca. 4 adalah melibatkan tokoh.
orang yang dikenal oleh pembaca, tokoh dari pemerintah, swasta, pengusaha, selebriti, dan lain-lain. Nomor 5 yang saya sampaikan tadi, kasus menarik, selama ini pembaca kita sangat menyukai yang berbau kriminal, misalkan pemerkosaan. Kalau yang korupsi mungkin 5-10 tahun yang lalu kasus korupsi itu menarik, tapi sekarang pembaca sudah bosan, sudah hampir semua orang korupsi itu apa ya, menjadi hal yang biasa. Selanjutnya, bagaimana wartawan mendapatkan berita. Slide selanjutnya, Bu. Jadi selama kita pengalaman di lapangan itu kalau bisa dibagi itu ada tiga sumber bahan yang bisa kita jadikan berita. Pertama adalah peristiwa atau kejadian, misalkan ketika di jalan kita melihat kecelakaan, kebakaran, atau apapun yang menurut kita itu adalah sebuah peristiwa. Yang kedua, saya kasih istilah membuat berita atau menciptakan berita. Jadi kita mengembangkan sebuah berita, atau misalnya kita melihat sesuatu kejanggalan, akan kita telusuri, kita investigasi, kita dalami, itu namanya kita menciptakan berita. Yang ketiga adalah rilis. Rilis ini adalah misalkan humas sekolah atau humas lembaga atau siapapun yang mengeluarkan berita yang disampaikan kepada wartawan, itu adalah rilis, itu adalah sumber berita juga. Ya, kita akan ngomong yang pertama ya tentang yang bagaimana wartawan mendapatkan berita. Satu, berita peristiwa. Misalkan gini, pengalaman saya di koran, kalau ada kecelakaan gitu ya, kita kecelakaan, ada wartawan datang dengan berita kecelakaan. Pak, ini ada berita Pak, berita apa? Kecelakaan. Pertanyaan redaktur, pertama tanya jumlah yang meninggal berapa. Kalau nggak meninggal, nggak akan dimuat, kecuali kecelakaannya itu aneh. Misalkan ada mobil naik ke atap rumah, atau apa, itu baru bisa diedit, ditayangkan. Kalau sekedar kecelakaan, orang jatuh, itu bukan berita. Dianggap itu hal yang biasa, tidak menarik sama sekali. Karena apa? Nanti akan terkait dengan angle. Kalau misalkan ada sebuah kecelakaan misalkan ya, yang meninggal 5 orang misalkan, redaktur itu sudah bisa membayangkan berita ini akan dijadikan berapa angle, misalkan dari jumlah korban, dari usia korban, kemudian dari penyebabnya itu apa saja. Nah, nanti lebih lanjut kita akan ngobrol lagi soal angle, news angle. Selanjutnya, biasanya sebuah kantor berita atau cetak elektronik menempatkan ini ya, selanjutnya tadi yang kita ngomong peristiwa, ini adalah bagaimana sih wartawan itu bisa dapat berita. Kita di jurnalistik itu, di perusahaan media itu kita menerapkan pos-pos. Misalkan ada wartawan ditaruh di pos kepolisian, di pos kesehatan biasanya di rumah sakit. Kalau di pos pendidikan itu mulai dari di kantor dinas pendidikan, di sekolah-sekolah, atau yang terkait dengan bidang-bidang masing-masing. Kalau hukum, misalkan di pengadilan, di mahkamah, atau kalau di pemerintahan ya di kantor bupati, kantor kota madya, DPR, seperti itu. Kalau pos kriminal itu selain pos hukum, itu bisa pos kriminal, itu bisa mulai dari Polres, Polsek, tergantung masing-masing media pembagiannya. Jadi seringkali kalau sekarang ada portal online, berita online itu yang punya wartawan itu sampai ratusan atau ribuan tersebar di seluruh, jadi masing-masing pos-pos itu ada, tapi itu biaya sangat tinggi. Kenapa? Misalkan ada media online itu cepat mendapatkan, karena ya itu masing-masing daerah itu ada pos-posnya semua. Istilahnya kita ini adalah menjaga gawang pos. Kalau misalkan kalau dulu itu ada media di Surabaya misalkan ya, ada Koran Jawa Pos, ada Surya, kalau Jakarta ada Kompas, ada macam-macam.
Kalau misalkan Jawa Pos dapat berita A ini yang menarik, tiba-tiba Surya tidak dapat, wartawan Surya ini akan dikena hukuman, dihukum sama medianya. Kenapa ini dapat berita ini kamu nggak dapat, seperti itu. Nah, kebiasaan yang kurang bagus kalau wartawan yang di pos itu adalah ya kalau bahasa apa ya, hanya menunggu berita dari kita ngepost itu, misalnya kita ngepost di pengadilan ya kita pasrah aja nunggu ada sidang apa tidak, kalau nggak ada ya sudah diam aja. Itu yang kadang-kadang wartawan kurang inisiatif, yang akhirnya kurang berkembang. Kalau saya itu sering kali kalau misalkan di pos itu ya ya udah kita mendalami, misalkan ada kasus sidang gitu ya, sidangnya kelihatan kecil, misalkan kasus pencurian kecil, tapi ketika kita dalami ternyata seringkali itu tidak sesuai antara ya ada beberapa misalnya BAP-nya yang kurang pas, terus nama terdakwanya kurang pas, seringkali terjadi seperti itu. Dan biasanya kalau yang di pos-pos itu menunggu rilis. Jadi seringkali kita berita yang di pos, misalnya di kepolisian atau dimanapun itu, berita tergantung dari humas lembaga setempat. Itu yang kalau Bapak Ibu sekarang sering baca berita online atau apapun itu, seringkali ya mereka itu berita-berita rilis, seringkali rilis. Misalkan ada kecelakaan, kebanyakan saya baca itu ya rilis, tidak dikembangkan lagi. Hanya dari narasumber aparat atau pejabat yang terkait dengan kecelakaan itu. Nah ini saya jelaskan semua dulu ya. Dalam penulisan berita, yang penting itu adalah kita harus tahu kronologi. Jadi kronologi adalah proses dari berita itu terjadi, yang nanti kita tuangkan dalam tulisan kita. Mungkin saya akan kembali kepada apa sih yang membedakan berita peristiwa, menciptakan berita, kemudian dari rilis. Kalau berita peristiwa, Bapak Ibu itu tidak bisa mempersiapkan diri, artinya ya udah kejadian yang terjadi di depan kita itu yang akan kita jadikan berita. Tapi kalau misalkan kita tentang menciptakan berita, contoh yang gampang misalkan Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sekolah, coba perhatikan selokan saja, selokan depan rumah sampai ke sekolah, sepanjang perjalanan ke sekolah, itu gimana kondisinya? Itu akan jadi berita menarik, cuman gimana kita mengolahnya? Misalkan jalan, kita ngomong apa ya, nanti malah dianggap, misalkan jalan A sampai Z, di kota ini ternyata sepanjang perjalanan selokan itu tidak berfungsi sama sekali, karena ternyata rumah-rumah warga yang sepanjang jalan itu menggunakan selokan untuk misalkan dibangun sehingga salurannya nggak berjalan dengan baik. Kalau itu misalnya dikembangkan, Bapak Ibu wawancara dengan RT, misalkan RT di tetangga di rumah kita awal dulu, selanjutnya dikembangkan lagi di jalan yang lain. Kalau misalkan itu datanya lengkap, itu akan jadi berita besar karena akan menyoroti kota tersebut bahwa ternyata pembangunan selokan yang katanya untuk bersihan, untuk macam-macam, untuk ternyata tidak berfungsi sama sekali. Atau misalkan Bapak Ibu pengen menulis gimana sih kondisi sekolah sepanjang perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju sekolah, misalkan itu ada berapa sekolah, terus kondisinya gimana. Nah, itu kita menciptakan berita.
Itu contoh gampang yang bahwa kita bisa menciptakan berita di situ. Atau misalkan kita melihat ada pembangunan ya. Seringkali kan misalkan pembangunan culvert, misalkan di Surabaya itu ada culvert, terus di Sidoarjo juga. Kadang-kadang kalau kita ingin seringkali kan ya saya tidak ngejudge bahwa itu melanggar ya, enggak. Maksudnya gini, ada beberapa kondisi yang culvertnya mungkin retak tapi terpaksa tetap dipasang seperti itu. Misalkan ada pembangunan jembatan, saya contoh yang gampang, kita melihat kok janggal ya, ya udah kita ambil data awal dulu dari warga sekitar, kita tanya. Itu kalau kita ngomong investigasi itu awal kita untuk memulai sebuah investigasi. Jadi misalkan ada jembatan baru di kota A misalkan gitu ya. Kita lihat ini pembangunannya baru diresmikan 1 bulan, tapi kok sudah berlubang misalkan. Ya kita tanya warga sekitar keluhannya apa, gitu. Terus kita tanya ke RT atau baru nanti kita kembangkan naik lagi. Ya kan ke kelurahan kalau kita lebih telaten gitu ya mulai diurut naikin, tapi biasanya langsung kalau kita sebagai wartawan di lapangan kita sudah komunikasi dengan DPR atau dengan siapa langsung. Nah, baru nanti kita tunjukkan data-data yang kita dapat dari lapangan. Apabila kita sudah terbiasa dengan pembuatan berita pola seperti itu, kalau kita membaca berita orang lain, dan kita misalkan membaca berita di online sekarang, itu kita akan bisa tahu bahwa berita ini janggal, ini berita-berita yang seringkali yang tidak sesuai fakta. Yang saya maksud deteksi hoax adalah ketika kita menerapkan peliputan jurnalistik seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan melihat, kita akan terbiasa dan akan tahu bahwa ketika kita membaca online misalkan ya, kita akan tahu berita ini ternyata berita bukan hoax sebenarnya, berita benar, cuman disampaikan dengan asal-asalan atau ada yang ditutup-tutupi. Kalau menurut saya kalau sebuah berita yang benar tapi kemudian ada yang ditutup itu masuk dalam kategori hoax. Misalkan gini ya, biasanya kalau kita misalkan kita liputan kriminal misalkan ya, ada penangkapan, ada perampok tertangkap, kemudian dia bawa senjata senapan senjata panjang, laras panjang. Biasanya kita berita itu akan kita tulis sampai seminggu, 2 minggu, kalau kita urut, kita kejar terus sampai asal mula senjata dari mana. Jadi nggak mungkin ada wartawan, misalkan kita nulis berita kejadian menarik, misalkan ada peledakan, ada perampokan, kemudian terbukti ada senjata yang ketika ditangkap itu ada barang bukti senjata, kita akan telusuri terus senjata dari mana, karena nggak mungkin Indonesia itu ada senjata api yang jarang sekali, kecuali rakitan ya, yang rakitan dibikin sendiri. Pasti ya itu kita akan tahu bahwa berita ini benar atau berita itu yang nggak jelas atau gimana gitu. Terus dalam ini mungkin agak loncat-loncat ya. Ketika kita misalkan ya kita berita peristiwa, kita kembali ke berita peristiwa, supaya berita peristiwa itu bisa lebih bagus, lebih akurat, dan lebih kalau kita kaidah jurnalistiknya masuk, narasumber yang diambil ketika kita mengambil berita peristiwa, pertama adalah korban, terus misalkan itu ada mobil yang terlibat, motor yang terlibat, kita harus tahu nomornya, nomor kendaraan, kemudian saksi itu jangan asal-asalan. Seringkali teman-teman wartawan itu karena nggak tahu ngejar deadline atau karena males, padahal itu ngarang, seringkali itu ngarang. Menurut si A, menurut Pak Umar, padahal nggak pernah ketemu Pak Umar di situ. Itu ditulis. Nah, itu yang seringkali akhirnya ya kurang pas lah kalau kita di jurnalistik.
sebaiknya cari warga sekitar yang identitasnya jelas. Karena nanti itu ada pertanggungan jawab hukumnya. Misalkan ada komplain apa, kita punya data. Kemudian wawancara dengan petugas, misalkan polisi yang ada di situ. Kita harus tahu pangkat, nama, gitu. Nah, kemudian dikembangkan lagi, kalau misalkan kita lebih serius lagi, akan dikembangkan lagi ke pejabat yang misalkan kalau itu polsek atau yang naik lagi ke Kapolres, seperti itu. Karena apa? Suatu berita berkualitas itu adalah dari narasumber juga. Misalkan Bapak Ibu, ya ini mohon maaf ya, berita di sekolah, misalnya bikin berita rilis atau berita apa sekolah. Kalau itu terkait dengan prestasi siswa misalkan, ya kan nama itu harus jelas. Kemudian melibatkan kepala sekolah. Nah, kalau nanti bisa macam-macam nanti. Misalkan seringkali kalau kita di wartawan itu ini agak kejadian kebakaran, seringkali kalau kita hanya mengejar update berita, misalnya ketika saya di televisi, yang penting itu berita itu muncul dulu. Kalau yang di televisi gambar misal kebakaran, kita secepat mungkin harus dapat gambar itu dulu. Data awal harus data awal dulu. Cuman data yang lebih dalam dilanjutkan kemudian, supaya tidak sampai ketinggalan oleh media yang lain. Kemudian berita diusahakan berita misalnya peristiwa itu harus ada foto. Kalau kita ngomong peristiwa kecelakaan tapi tidak ada foto, apalagi sekarang kan HP gampang kan, itu menurut saya sudah tidak pas, harus ada gambar. Tapi jangan sampai itu jangan sampai berita gambar ilustrasi. Seringkali kan Bapak Ibu mungkin lihat di online atau di apa itu ada ilustrasi. Ya kalau itu soal pemerkosaan mungkin ada ilustrasi atau gambar-gambar yang apa gitu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kebakaran tiba-tiba gambarnya ilustrasi ya lucu. Misalkan kejadian kecelakaan ya usahakan ya foto yang kecelakaan itu, jangan sampai gambar yang lain. Gimana Bu? Bu perlu tanya jawab atau langsung ini Bu? Nah, ya tadi saya selesaikan dulu ya. Ini saya kasih contoh membuat angle berita. Ini kenapa saya pilih ini adalah tulisan saya waktu di Posmu. Kenapa saya tampilkan ini supaya bisa langsung kelihatan jadi satu. Jadi ketika kita liputan yang saya sampaikan tadi, misalnya kecelakaan gitu ya, misalnya korbannya 5 atau 10 itu, kita sudah bisa membayangkan apa yang akan kita tulis. Jadi 3 berita, 5 berita, 10 berita. Ini yang saya sampaikan di sini adalah ketika liputan di Gunung Bromo, waktu itu ada Gunung Bromo meletus. Karena saya dari waktu itu dari tabloid Posmu, kita dari sudut pandang metafisik waktu itu. Jadi beritanya itu ada berapa? Ada 5 atau 6 berita itu hanya sebagian. Ini misalkan ya, Gunung Bromo tunjukkan keangkeran, ini berita utamanya. Terus kemudian kita ngomong tentang sejarah Gunung Bromo. Itu ada, kalau kita pernah baca sejarahnya, ada Roro Anteng dan Joko Seger. Itu kita ulas di situ. Nah, kemudian kita wawancara dengan tokoh spiritual Gunung Bromo. Waktu itu Pak Sujai, mungkin yang dari Probolinggo mungkin pernah kenal Pak Sujai. Letusan itu pernah diwasiatkan Sujai. Jadi Pak Sujai ini kayak ya namanya dukun di Pegunungan Tengger sana. Terus kita wawancara dengan tokoh supranatural sana juga. Ya ini nggak usah didiskusikan lebih lanjut. Itu ada judul tiap sudut dijaga jin. Ya, jadi kita sudah bisa membayangkan akan jadi berapa tulisan ketika saya liputan di satu tempat itu. Itu namanya angle. Misalkan ada siswa prestasi di sekolah, misalkan si A juara matematika. Kalau teman-teman hanya melihat berita prestasi si A juara matematika itu aja, ya sudah selesai. Tapi
kita bisa melihat dari sisi yang lain, misalkan ternyata si A ini rumahnya hidupnya sederhana tapi punya prestasi lebih dari yang lain. Misalkan kita lihat sisi lagi misalnya dari ternyata pembimbing matematikanya ini luar biasa, misalkan dari situ lagi. Kita mungkin melihat lagi dari sisi sekolahnya. Ternyata sekolah sangat support dengan si A ini karena seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan, tidak sekedar hanya prestasi itu saja, tapi di balik-balik itu banyak. Sementara itu mungkin ada pertanyaan mungkin. Bagaimana, Bu? Terima kasih, Bapak. Untuk para peserta, monggo apabila ada yang mau bertanya, disilakan. Bu Rahayu, Oke. ini ada yang masuk tapi di kolom chat mungkin kepencetnya ke private ke saya. Oh iya, di Karena sini ini- chat nggak ada. Iya, ini saya Masih bacakan ya, kosong. Bu. Monggo Bu Ria. Ya, ini ada yang bertanya, untuk tadi kan katanya ada berita hangat, gitu ya. Nah, ketika misalkan ada kegiatan yang sudah terlaksana, tetapi kita belum sempat menuliskan, maka jangka waktu penulisan beritanya agar tetap hangat itu berapa hari maksimal? Langsung ya. Monggo Bapak. Sebenarnya tidak ada batasan. Kalau misalkan itu berita yang kayak misalkan seperti itu, tidak ada batasan kadaluarsa atau tidak. Cuman ya jangan terlalu lama aja. Nah, kalau misalkan pengen lebih bagus, diupdate lagi, ditambahi update. Misalkan 1 bulan yang lalu, misalkan Ibu itu juara, nah, kemudian ditambahi yang update apa sekarang. Setelah juara, dia tambahi apa lagi. Untuk ada update-nya dikit-dikit. Kalau hanya ditulis seperti yang harusnya 1 bulan lalu dimuat tapi baru ditayangkan sekarang, itu nanti akan ada hal-hal yang kelihatan bahwa itu ini berita lama, harus dikasih tambahan update dikit-dikit. Misalkan ya itu tadi, misalkan 1 bulan setelah menjuarai ibu ini gitu, seperti itu. Jadi nggak ada batasan kadaluarsa untuk hal-hal seperti itu, nggak ada sebenarnya. Cuman kalau itu peristiwa, misalkan ada kebakaran 10 tahun yang lalu dimunculkan sekarang, ya itu yang kadaluarsa. Oh iya, Mas Agus, betul sekali ya. Jadi saya jadi teringat gitu ketika ada pertanyaan ini ya. Saya jadi teringat ketika dulu waktu mau nulis berita ya, nulis berita kegiatan sekolah gitu ya Mas. Terus udah lama gitu, udah 3 hari yang lalu gitu, belum sempat menuliskan. Nah, kemudian saya ingin menuliskan lagi, ternyata sama redakturnya diarahkan gitu ya, diarahkan ke gini, coba wawancara lagi dengan siapa, kemudian nanti ditambahi di paragraf awal itu diawali dengan wawancara terbaru itu. Atau ditaruh di tengah dengan kalimat penghubung paragraf itu, misalkan diwawancarai di hari yang lain gitu ya, atau di tempat yang lain seperti itu. Yang dimaksud apakah yang seperti itu gitu, Mas? Ya, bisa seperti itu. Tinggal kreativitas kita aja sebenarnya. Supaya pembaca itu tidak bosan. Misalkan ada kan seringkali kan kita nonton TV kebakaran, TV si A gambarnya kebakaran, TV si B kebakaran dan gambarnya sama. Jangan sampai seperti itu. Jadi ya ditambah dikit-dikit lah. Kalau kita nulis tadi harus diubah lagi, ditambah wawancara, ditambahi apa, terserah. Yang penting berbeda. Iya. Karena kalau saya kan sering bilang ya, berita menarik, kunci berita menarik itu adalah kalau orang digigit anjing itu hal yang biasa. Tapi berita menarik adalah anjing digigit orang.
Coba itu yang menarik. Iya, saya ingat itu waktu pertama kali membuat berita. Jadi Bu Rahayu ceritanya pertama kali saya menulis sama Mas Agus Fanani langsung dikasih pernyataan itu gitu. Saya langsung waktu itu hampir mutung, Mas Agus. Saya nggak bisa nulis, saya nggak mau nulis, Masa tulisan saya itu dibilang kalau ada anjing menggigit orang udah biasa, kalau orang menggigit anjing itu baru luar biasa. Beritamu ini nggak ada luar biasanya. Saya langsung mutung, Mas Agus gitu. Langsung down ya, Bu ya. Ya, tapi akhirnya sama Mas Agus, ya sudah nggak usah jadi jurnalis kalau mutung. Mungkin karena Mas Agus itu ini ya, apa namanya, dunia wartawan itu lebih keras ya daripada dunia guru kan. Saya itu sudah biasa di dunia guru, apalagi guru SD. Sukanya itu yang ramah-ramah gitu. Dikasih pernyataan kayak gitu, saya langsung down. Terus aku nggak jadi nulis. Sudah Wartawan itu ya punya tanggung jawab besar ya. Wartawan itu gini loh. Kalau Bapak Ibu sekalian itu nulis berita, kayaknya sepele ya, nulis berita ya. Misalkan si A itu misalkan tulisan itu baik misalkan. Tapi itu kayak orang nembak ke hutan itu loh. Anda nulis dan itu dibaca orang itu kayak Anda bawa senapan nembak ke dalam hutan, yang jatuh siapa nggak tahu. Apalagi ketika kita nulis sesuatu yang jelek tentang seseorang, yang jatuh itu nggak tahu siapa, itu anaknya, itu siapa itu. Seringkali ada teman itu gini, Mas aku bisa dibantu nggak gini? Dibantu dalam pengertian untuk penulisan. Saya bilang, saya bisa menulis, cuman nanti dampaknya itu akan sangat luar biasa. Karena itu tadi, bisa jadi ada orang yang tersinggung, ada yang gimana-gimana, ya itu. Jadi tapi kita sebagai jurnalis nggak usah terlalu jauh memilih ke sana, cuman kita harus punya tanggung jawab moral itu. Iya. Bu Rahayu sepertinya di kolom pesan ada yang bertanya lagi ya tadi. Yang tentang deteksi hoax tadi, mungkin saya nggak akan menyebutkan secara jelas banyak berita. Sebenarnya berita nasional itu yang juga menurut saya itu sebenarnya berita hoax, cuman karena dirilis secara resmi sepertinya ya resmi, tapi sebenarnya itu sangat janggal banyak. Yang tidak ada kelanjutannya berita itu. Ya, bisa. Bu Rahayu masih ya. Ya. Bu. Bapak Agus, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Febri Suprapto, dan yang kedua dari Bu Yuli Mulyaning Tias. Pertanyaan pertama dari Bapak Febri Suprapto. Mohon penjelasan lagi tentang kronologi. Tentang kronologi ya? J. Kronologi itu adalah intinya gini, berita itu harus berurutan, jangan sampai loncat-loncat. Misalkan misalkan kita ngomong soal berita kriminal ya, pencuri misalkan ya, nama yang di awal itu jangan sampai berubah ketika di terakhir berubah. Dan seringkali kalau sekarang ini kan banyak sosmed, banyak media online ya, seringkali teman-teman itu malas, akhirnya bikin berita itu kopas dan tidak cek lagi bahwa itu nama itu sebenarnya dikopas-kopas bolak-balik, akhirnya berubah semua. Itu yang sering terjadi seperti itu. Itu contoh gampang aja. Nah, kronologi adalah kejadian. Saya pernah menemukan ada wartawan kirim berita kecelakaan. Saya baca janggal. Ini ada yang salah ini. Ternyata ketika saya telusuri terus, ternyata ada anak naik motor nabrak mobil. Nah, tapi dihilangkan mobilnya itu, ditulis nabrak pohon. Ternyata anak wartawan ini takut karena mobil itu mobil pejabat tentara militer. Karena nggak mau disebut namanya, akhirnya ditutup-tutupi. Tapi kelihatan berita itu janggal. Menurut saya itu berita hoax karena tidak sesuai fakta. Jadi Bapak Ibu kalau pokoknya baca berita itu janggal, sudahlah itu hoax, itu sudah nggak sesuai. Jadi artinya hoax nggih Pak nggih? Kenapa Bu? Artinya hoax nggih? Iya, artinya berita hoax tersebut. Ya. Oke. Untuk Bapak Febri Suprapto, bagaimana Bapak? Sudah jelas penjelasan dari narasumber? Ibu jelas.
Ya, terima kasih. Menginjak pertanyaan yang kedua, nggih Bapak, Nggih. dari Bu Yuli Mulyaning Tias. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tips membuat judul yang menarik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kasus atau peristiwa menarik untuk ditulis? Seperti itu, Bapak. Ya. Monggo. Sebenarnya gini, membuat judul, seringkali kan teman-teman ketika menulis berita, misalkan dalam satu peristiwa ya, kecelakaan misalkan ya, itu misalkan kecelakaan itu melibatkan 5 mobil misalkan ya, ternyata di situ ada anak kecil, ternyata di situ ada truk besar. Nah, seringkali teman-teman ini memasukkan semua ide itu dalam satu kepala berita. Semua dimasukkan, akhirnya pembaca bingung. Terjadi kecelakaan yang melibatkan anak kecil dan ada truk besar. Nah, padahal jangan seperti itu. Bisa jadikan 3 angle menurut saya itu. Jadi berita itu langsung dibikin, oh misalnya berita besarnya terjadi kecelakaan yang melibatkan 5 mobil dan korbannya anak-anak. Cukup di situ dulu. Nah, nanti akan kita bikin angle berita lagi, yang seperti saya tulis tadi, yang Bromo tadi, ini kita pecah-pecah kecil-kecil, seperti itu. Nah, kalau judul, ya kita menyesuaikan aja. Judul kalau saya biasanya gini, seringkali itu ketika saya liputan, itu langsung kelihatan judulnya, oh judulnya ini yang menarik. Tapi seringkali juga belum dapat judul, tapi nulis dulu, baru ketemu judulnya. Itu saya kira hal yang biasa ketika kita di jurnalistik. Misalkan saya ketika ada acara ini, udah kelihatan judulnya, oh apa seperti itu misalkan. Malam-malam guru-guru belajar jurnalistik misalkan. Seperti itu. Terus apa? Tadi apa lagi pertanyaannya tadi? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kasus atau peristiwa menarik untuk ditulis? Sebenarnya ketika kita datang liputan, itu semua itu bisa jadi menarik, tergantung kita gimana. Seringkali ya kita ditugaskan pada acara kegiatan semi. Saya dulu pernah di pos kesehatan. Kemudian padahal itu liputan seminar kesehatan ya. Sebentar, mohon maaf. Ya, silakan Mas. Saya mengisi dulu ya, Bu Rahayu, sambil menunggu Mas Agus. Dari ini Mas Agus sudah. Silakan Mas dilanjutkan. Enggak, seringkali gini, itu yang namanya angle. Gimana kita menentukan angle sudut pandang kita terhadap peristiwa atau kejadian yang kita saksikan itu. Misalkan kalau kita ngomong rilis, sekolah mengeluarkan rilis juara, siswa juara, itu kan hal yang biasa. Tergantung kita gimana kita menjadikan itu hal yang luar biasa. Misalkan liputan, ya gini, misalkan banyak hal yang bisa kita angkat di situ. Misalkan yang tadi, misalkan juara lomba matematika, ya situ aja. Kalau kita tulis si A juara lomba matematika, ya seperti itu. Tapi kalau kita angkat hal-hal yang lebih humanismenya, kemanusiaannya, misalkan ternyata anak ini, ya mohon maaf ya, misalkan anak ini kurang beruntung tapi kok cerdas gitu. Ya, kita angkat di situnya. Kita ada istilahnya survei. Kita nulis berita seringkali harus ada survei kecil-kecilan. Misalkan ya ini akan bercerita lagi ya. Dulu itu saya pernah menggagalkan dulu itu ada istilahnya bantuan kayak dari Dinas Pendidikan, kayak itu yang bantuan itu zaman dulu waktu itu. Jadi ada gini, bantuan untuk sekolah, jumlah sekolah minimal 32 siswa baru dapat
bantuan. Ada buku, saya dikasih buku sama dinas pendidikan. Saya baca, mereka senang. Padahal itu saya teliti satu-satu. Saya datang ke sekolah yang di sini disebut siswa 50. Saya datangi, ternyata cuma 20 orang. Sekolah di sini 30 ternyata nggak sampai segitu. Akhirnya ketika kita angkat semua, udah dibatalkan semua. Kasihan satu Jawa Timur waktu itu. Mohon maaf, saya minum dulu. Oh, ini berarti oknum yang menggagalkan bantuan saat itu ternyata. Bu Rayu Bisa ketemu jadi begitu, Bu Ria. Sebenarnya kebanggaan seorang jurnalistik itu adalah karyanya, bukan dari keplek atau ID card-nya, bukan. gitu. Berarti nggak perlu kepleknya difoto dibuat status WA itu. Saya sama sekali ya. Selama liputan itu tidak pernah menggantungkan ID card di sini. Kalau ketemu saya, waktu liputan saya itu nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa ID card, nggak kelihatan. Ya. Oke, Bu Ria, mungkin sudah cukup untuk pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak, dari MTSN 2 Nrekang, Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Pernah terbesit ingin menulis berita tentang sekolah, atau katakanlah berita, entah tentang dampak pandemi dengan penjajakan tin yang betul-betul kehilangan mata pencaharian, atau anak yang kurang secara ekonomi. Saya urungkan karena menyangkut person dan etis. Menurut Bapak itu bagaimana? Cara guru bisa tumbuh minat menulis. Mohon perspektifnya. Kalau kita di wartawan kan punya prioritas. Saya biasanya ada prioritas untuk penulisan berita itu. Jadi berita itu kan banyak. Kita prioritaskan yang mana yang mau kita tampilkan, yang kita mau tulis. Kalau menurut Bapak apa tadi yang mau bertanya bahwa itu memang tidak apa? Kurang etis. Tidak etis, ya sudah, nggak usah dipikir lagi. Karena wartawan itu prioritas. Tinggal saya seperti gini loh. Saya ketika ada kasus ya di lapangan ya, saya harus berpihak. Misalkan ada kejadian sengketa lahan misalkan ya, yang paling gampang contoh, pemerintah dengan masyarakat. Saya harus menentukan pilihan di situ. Menentukan pilihan saya harus berpihak kemana. Saya nggak mungkin akan di tengah-tengah. Kalau wartawan nulis di tengah-tengah, diserahkan kepada pembaca, terus untuk apa kita nulis? Jadi biasanya saya saklek, misalnya ada kejadian penggusuran gitu ya, tapi saya harus punya data dulu. Misalkan ternyata pemerintah ini yang melanggar aturan karena ini warga sudah puluhan tahun di situ. Kita harus tegas di situ. Nah, misalkan suatu ketika ternyata ketegasan kita ini salah, ya sudah, bahwa alam tapi kita sudah berupaya di awal itu sudah sesuai dengan prosedur. Kecuali kalau kita nulis budaya di Posmo itu ya nggak apa-apa, itu biar pembaca yang menilai. Karena itu kan kita nulis budaya. Tapi kalau kita nulis kasus, kita kalau menurut saya harus berpihak. Berpihak pada yang benar. Bapak C. Iya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Farida Hidajati. Apa ada rumusan kalimat tertentu yang dapat digunakan untuk pembuatan judul sehingga menarik perhatian pembaca? Ya, itu tadi aja. Kuncinya itu aja. Kalau anjing gigit orang itu hal biasa, tapi orang gigit anjing itu kuncinya di situ aja. Jadi misalkan kasih contoh aja berita apa. Nanti akan kita bikinkan judulnya. Misalkan terjadi kebakaran, nah kebakaran kan hal yang umum. Nah, kalau kita di koran itu hanya hal yang bisa dilakukan mulai dari foto yang bukan didramatisir dalam pengertian diedit, bukan. Kita ambil foto-foto yang misalnya gini, dari kebakaran ada sisa kebakaran itu ternyata ada boneka anak kecil di situ. Kita ambil foto, difoto dari sisa kebakaran itu sudah jadi berita yang bagus itu.
Misalkan ternyata gini ya, sampai mainan anak-anak itu terbakar, gitu. Itu mengangkat apa? Rasa kemanusiaan, rasa emosi pembaca. Ya kuncinya kalau bikin berita itu jangan sampai semua ide itu masuk dalam satu tulisan, dipecah-pecah jadi beberapa tulisan. Yang kita sebut ada angle tadi itu. Misalnya kebakaran ya, kebakaran karena konsleting. Gara-gara kebakaran, angle kedua, gara-gara kebakaran tidak bisa sekolah karena bukunya terbakar. Angle ketiga, jalan sepanjang jalan tempat kejadian kebakaran akhirnya ditutup karena tidak bisa dilintasi kendaraan misalnya. Jadi kalau kita di lapangan itu sudah tanggung jawab, misalkan biasanya gini, Agus kamu berangkat liputan ini ya ke kebakaran, siap berapa berita? 5, jadi udah bikin 5 berita ya caranya seperti itu. Misalnya saya ditugaskan ke SDMM misalnya atau ke Gresik, misalnya ke IGI Gresik, bikin liputan IGI Gresik berapa berita? 10 berita, ya udah ya pacaran dapat 10 berita untuk IGI Gresik misalnya gitu. Ya, untung saya tadi nggak ditugaskan 10 berita, Bu Rayu. Sebelum acara sudah di WA, nanti harus ada beritanya ya dari ya nanti tugasnya peserta aja, Mas, bikin berita jangan. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin berita, sebaiknya di atas tulis saja berita peristiwa sama berita menciptakan berita. Biar teman-teman nanti bisa merasakan sendiri. Oh ya, nanti penugasan kita bahas di akhir ya sebelum ditutup ya, Mas ya. Tapi itu Mas ada syaratnya. Jangan kejam-kejam kalau besok mau bedah berita, bedah karya ya. Nanti lari semua peserta saya ini. Sangat menarik sekali ya Bu Ria ya, kegiatan hari ini. Pinter-pinternya kita dalam menulis, pinter-pinternya kita dalam mencari sesuatu hal yang dimana nanti konsumsi kita itu para pembaca menyukai dari cerita kita ya Pak ya. Saya dulu itu kan pernah di tablet Posmo ya, saya pernah ditugaskan itu ke Karimun Jawa atau ke atas gunung, suruh berangkat ke gunung gitu aja. Terus beritanya apa? Boleh ono. Cari sendiri berita yang menarik apa di situ. Oh. Kira-kira kalau Bu Ria disuruh gitu gimana Bu Ria? Cari 5 berita. Iya, nanti pedagang-pedagang itu tak wawancarai juga jadi berita. Tapi memang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu saya menambahkan ya Mas Agus ya. Dari pengalaman saya di coach oleh Mas Agus ini, itu saya ingat dulu pertama kali yaitu dikasih kalimat itu ya. Itu tapi akhirnya memotivasi saya bahwa saya harus bisa menulis lebih baik. Tadi ada yang menanyakan ya tips menulis, cara guru bisa tumbuh minat menulis. Menulisnya apa dulu gitu ya. Kalau kita sekarang malam ini kita berbicara menulis berita. Kalau Bapak Ibu di Teacher Journalist Workshop berarti menulis berita pendidikan. Maka kepekaan terhadap kasus seksi atas pendidikan saat ini apa? Itu mungkin perlu digali atau diasah. Misalkan Mas Agus ini sering gitu ya, WA saya, ini hari ini ada kasus seksi pendidikan ini loh, kamu nggak pengen nulis? Karena kesibukan akhirnya saya lalu lalang aja gitu. Paling, ya Mas, makasih infonya. Tapi Mas Agus itu banyak sekali memberikan ide-ide gitu ya terhadap kepekaan kasus seksi pendidikan. Misalnya sekarang pandemi, kita mungkin bisa menulis, entah itu menulis opini gitu kan, masuk jurnalis juga ya Mas ya, menulis berita gitu ya. Itu misalkan katakanlah pandemi belum berakhir, bagaimana nasib pendidikan, hidup atau mati? Itu saya rasa satu kalimat itu bisa jadi banyak sekali tulisan yang nanti Bapak Ibu peserta di sini bisa tulis. Dan jangan khawatir ketika Bapak Ibu nanti malam ini mungkin ada yang oh iya ya pendidikan hidup atau mati ya. Kemudian Bapak Ibu mau menulis sesuatu, silakan ditulis aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu waktu bedah karya, waktu pengumpulan karya bisa dikumpulkan karya itu. Jadi satu peserta bisa lebih dari satu.
Nah, kemudian nanti akan dibedah oleh kami berdua ya. Dan ketika lolos bedah, karya Bapak Ibu akan tampil tentunya dengan foto Bapak Ibu juga dong selaku penulisnya di portal online-nya IGI Gersik. Kalau saya boleh berbagi layar Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Screen. Nanti Mas Agus akan membantu kita untuk membedah ya tulisan Bapak Ibu. Mas Agus ya, nggak apa-apa kan Mas dibantu ya? Ya. Ini saya boleh ngasih apa ya? Boleh Mas, Kalau ngasih apapun teman-teman boleh. mau jadi semacam kontributor di media saya, silakan menulis nanti. Tapi nanti dibuatkan grup biar tahu bahwa ini memang peserta. Oh iya iya. Wah Jadi ini berarti tiket emas ini. Saya buatkan ID card, tapi kontributor jangan sebagai jurnalis, ya, nanti akan yang ASN malah bermasalah nanti ya. Iya, iya Mas harus diselamatkan itu para ASN kita. Kalau saya ini tinggal lari aja. Ini Bapak Ibu, jadi ini portal online-nya IGI Gersik. Nanti Bapak Ibu tulisannya akan termuat di sini. Tapi ini besok kita akan ada tahapannya karena besok di hari Minggu malam kita akan bertemu untuk latihan menulis berita. Jadi Bapak Ibu akan disediakan apa itu namanya kasus gitu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan menulis dari kasus itu. Tapi nanti juga ada Bapak Ibu bebas untuk menuliskan. Misalnya ada yang mau menuliskan ini apa liputan untuk acara kita di sesi pertama ini atau di sesi kedua besok disilakan. Nah, kemudian tadi kembali lagi ke cara guru bisa tumbuh minat menulis itu tadi ya kepekaan. Ketika kepekaan itu terasah maka minat menulis itu akan ada gitu karena Bapak Ibu akan merasa bahwa iya ya aku butuh menyampaikan info ini ke masyarakat. Kemudian yang kedua, minat menulis itu ya seiring dengan minat membaca. Kalau misalnya Bapak Ibu inginnya menulis berita gitu ya, jurnalis ya Bapak Ibu baca, sering-sering baca berita-berita, tulisan berita gitu ya. Atau tulisan opini. Kalau Bapak Ibu minatnya ingin menulis buku, ingin menulis novel ya sering baca novel gitu. Kemudian yang terakhir bagi saya adalah amanah. Maksudnya adalah niat kita. Kita itu ingin menulis karena apa? Misalkan kalau saya dulu, Mas Agus itu dulu pernah nyampaikan, kamu nulis buat apa sih? Buat gaya-gayahan gitu kan? Ya enggak, pengen nyampaikan informasi yang benar aja. Ya udah, berarti ketika kita menjaga niat itu bahwa kita ingin apa ya kalau di apa namanya menyampaikan sesuatu yang benar gitu, menyampaikan kebenaran gitu ya. Itu ya silakan dijaga itu dijadikan motivasi. Kemudian ini judul ya tadi ya. Kronologi, Pak Febri kronologi. Kronologi itu dulu Mas Agus itu ngajarin saya itu jadi penulis jurnalis pemula ya itu tulis dulu urutan peristiwa itu secara urut dulu. Ketika nanti sudah urut, pilih mana yang itu lebih lebih menarik ya. Bagian mana dari urutan peristiwa itu yang lebih menarik, angkat ke atas, tapi bawahnya tetap urut gitu. Saya tambah ya. Silakan Mas. Kalau dulu yang pernah baca Jawa Pos, baca Kompas, baca Tempo itu ada ciri khas masing-masing. Kalau orang baca Jawa Pos, baca judulnya aja sudah tahu beritanya. Kalau pengen printer jadi akademis yang ngandal, baca Kompas. Tapi membosankan. Bacanya serius terus itu Kompas itu. Tapi kalau mau baca yang lebih ada kayak investigasi, ada kayak detektif itu baca Tempo. Dia investigasinya untuk penulisannya luar biasa bagus. Terus kunci lagi wartawan itu adalah wartawan itu tahu sedikit tapi banyak. Tahu sedikit tapi banyak apa? Ketemu guru ya harus paham guru. Ketemu dokter harus paham dokter. Ketemu petani harus paham petani. Ketemu siapapun harus nyambung. Tapi nggak usah harus mendalami jadi guru.
kecuali kalau jadi penulis novel. Seperti itu. Jadi wartawan kalau saya itu ketemu siapapun harus bisa nyambung. Jangan sampai ketika saya ditugaskan liputan tentang kesehatan itu narasumbernya bingung, ini wartawan nggak paham plus ya apa ini. Seperti itu. Jadi kuncinya wartawan itu tahu sedikit tapi banyak. Tapi kalau wartawan tahu banyak tapi sedikit itu namanya profesi. Guru ya sudah jadi guru. Itu. Jadi kalau kita wawancara sama pedagang ya kita seolah-olah ya jadi pedagang, padahal ya kita taunya ya sebenarnya nyambungkan omongnya dia aja, pedagang itu aja kita ngimbangi saja. Ya. Judul yang menarik tadi Mas Agus. Judul yang menarik itu adalah yang gampang orang itu mengingat. Nah, judul. Misalnya begini ya, yang tren-tren sosmed sekarang kan gini, ketika ada kejadian yang luar biasa, itu seringkali dicantumkan jadi judul. Misalkan dulu, apa ya, kadang-kadang yang lebih banyak sekarang itu politik yang disegitukan itu. Jadi ada kasus apa gitu disambung-sambungkan. Misalkan contohnya misalkan aja ya Pak ya. Ini nyebutnya. Jadi ada kasus sebentar. Misalkan kapal tenggelam Victoria misalkan gitu ya. Victoria tenggelam. Terus tiba-tiba ada judul lagi. Padahal itu namanya orang biasa, kecelakaan biasa. Sebenarnya itu beritanya ya biasa aja, cuma karena ada namanya Victorianya, itu yang diangkat. Setelah tenggelam ternyata Victoria dibawa kabur orang. Gitu. Itu contoh-contoh yang memang apa? Nah, kalau yang judul yang dimaksud tadi ya tinggal yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang terkait dengan kehangatan di lokasi kejadian atau wilayah daerah itu. Misalkan Bapak Ibu nulis kasus apa dulu, misalnya kriminal. Kriminal, kalau misalnya itu bingung soal, biasanya saya sambung-sambungkan dengan kejadian di sekitar situ. Jadi harus ada contoh, kalau misalkan pengen konkret itu harus ada contoh berita apa, kita buatkan judul. Yang penting yaitu tadi, judul, gimana itu orang melihat. Tapi jangan sampai bombastis ya. Kemarin saya ini ada berita yang saya protes, saya kan ada grup WA wartawan itu ya ada wartawan, ada anggota DPR macam-macam. Beritanya mohon maaf, jadi beritanya gini. Ternyata segini ya tarif Ustadz Abdul Somad dan lain-lain itu. Ternyata beritanya itu nggak ada sama sekali isinya seperti itu. Isinya cuma berita penghasilan Ustadz Abdul Somad dari YouTube. Jadi nggak ada, bukan tarif. Yaitu yang menurut saya itu dia punya itu namanya istilahnya melintir berita yang punya tujuan tertentu. Kita jangan sampai seperti itu. Berita judul itu harus nyambung di dalam, harus ada kalimat itu di dalamnya. Jadi waktu itu berita Ustadz Abdul Somad itu sama Adi Dayat, Ustadz Adi Dayat sama yang lain itu dapat penghasilan dari YouTube. Tapi di judul ditulis ternyata segini tarif ceramah Ustadz Abdul Somad. Itu kan ya sudah jauh berbeda itu. Itu menurut saya yang apa ya? Ya itu bukan jurnalistik, itu provokator gitu. Ya. Ya Mas, terima kasih. Ini saya tadi mau berbagi layar ini loh Mas Agus. Yang kemarin, yang dulu sih sempat dulu itu kan terkait dengan judul itu, judul saya itu selalu jenengan ubah gitu ya. Nah ini ketika kemarin itu, ini portal online-nya IGI Gresik Bapak Ibu. Teman-teman IGI Gresik pengurus rata-rata menulis di sini, tidak hanya menulis berita Bapak Ibu, jadi opini mereka, motivasi kan ini. Ya, itu mereka juga bisa menulis gitu. Nanti Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk bergabung bersama kami di sini juga. Tadi ada tiket emas ya, gold tiket dari Mas Agus. Bergabung di medianya Mas Agus. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu namanya? Misalnya ini, kepemimpinan bukan suatu formula tetapi aktivitas dari hati dan memperhatikan hati yang lain. Ini sebenarnya kegiatannya itu materinya adalah
bagaimana cara atau kriteria pemimpin yang baik gitu ya. Tapi ketika saya buat judul kriteria pemimpin yang baik itu ya pembaca itu rasanya akan melihatnya halah paling ya gitu-gitu aja, bisa mendengar dan sebagainya. Akhirnya akan sedikit sekali yang akan klik gitu berita kita, yang akan Kalau saya, melihat gitu ya. Mas kalau ya. saya judulnya yang ini, kepemimpinan bukan suatu formula, kan saya jadikan kalau ada kasus itu yang jadikan judul. Oh ya. Nah, Tapi terus kasus saya yang akan saya jadikan judul. iya, waktu itu dibilang ambil judul itu yang apa itu namanya, yang kontra gitu loh. Biasanya itu kepemimpinan kan pasti jadi formula, tapi ternyata tidak. Di sini itu ternyata bukan formulanya, justru bukan di kepemimpinannya, tapi aktivitas dari hati memperhatikan hati yang lainnya. Nah, itu kan sesuatu yang new ya, yang baru di konsep leadership-nya gitu. Ternyata bukan kepemimpinannya, tapi aktivitas hatinya gitu. Nah, kemudian dari Mas Agus tadi juga terkait dengan judul tadi juga, judul yang menarik itu saya ingat berita ini ya Mas ya. Mas Agus masih ingat ya berita ini? Kelihatankah Bapak Ibu? Enggak. Yang ini kan yang detik-detik terakhir itu kan. Iya, detik-detik terakhir. Nah, ini dulu itu saya nulisnya itu kan itu Mas. Waktu itu nulisnya itu kematian husnul khotimah gitu kan ya. Hanya seperti itu, atau kronologi kematian atau peristiwa kecelakaan yang menimpa mahasiswi UMM kayak gitu. Ternyata itu katanya judulnya nggak menarik gitu. Akhirnya ditambahkan oleh redakturnya itu detik-detik terakhir gitu. Nah, itu juga saya belajar cara membuat judul-judul yang menarik di situ. Terus ada lagi, saya belum sempat carikan ininya, contohnya. Tapi yang kemarin saya tulis Mas Agus, kemarin tuh saya nulis SDMM, ini Bapak Ibu kegiatan sekolah, contohnya nanti kalau Bapak Ibu mau meliput kegiatan sekolah, nanti juga bisa Bapak Ibu meskipun yang bukan dari IGI Gresik, bisa juga menjadi kontributor di portal online-nya IGI Gresik. Nanti Bapak Ibu tulis saja kegiatan sekolahnya Bapak Ibu, akan kita unggah di portal online kita, dan kita punya tim ini bidang media, publikasi dan komunikasi, biasanya mereka yang akan memviralkan tautan tulisan dari Bapak Ibu ke ke seluruh medsos ya, seperti itu. Nah, waktu itu Mas Agus saya nulis itu SDMM mengadakan pelatihan sekolah aman bencana. Ternyata ditolak itu judulnya, katanya ini judul sudah biasa gitu ya. Akhirnya coba cari dari paparan narasumber itu apa sih yang kira-kira nggak biasa gitu. Ternyata di situ ada narasumbernya itu ngomong, kalau misalnya terjadi bencana mau sholat dulu apa lari dulu. Ketika kita sedang sholat ya, terus terjadi bencana nih, gempa bumi, kita lanjutkan sholat dulu apa lari dulu gitu. Akhirnya yang dipakai judul itu sama redakturnya yang itu gitu. Terjadi bencana, sholat dulu apa lari dulu gitu. Ternyata memang benar, banyak yang lebih klik gitu di situ. Akhirnya kan orang-orang itu tertarik ya. Oh ya ternyata terjadi bencana. Padahal di situ isinya SDMM sedang mengadakan pelatihan sekolah aman bencana. Nah, seperti itu Mas Agus. Nah, terus ada lagi Mas Agus, ini tadi kan dari kasus itu menarik atau tidak. Nah, tadi sudah disampaikan ya, seperti kasus seksi pendidikan sekarang ini tuh apa, PTMT misalnya kapan, PTM saja tanpa T gitu ya. Bisa jadi itu Bapak Ibu jadikan opini, tulis kapan PTM tanpa T gitu. Atau tadi ketika ada yang dari Sulawesi Selatan, jauh banget Bapak, terima kasih Bapak atau Ibu ini ya sudah bergabung, dampak pandemi, mau menuliskan ya Mas Agus itu, tapi takut nggak etis. Betul sekali tadi kata Mas Agus, kalau memang itu membahayakan diri penulis atau jurnalis ya nggak usah ditulis. Tapi kalau saya biasanya mensiasatinya itu tidak saya tulis dalam bentuk berita, tapi saya tulis dalam bentuk opini gitu.
pandemi masih ada, bagaimana nasib kaki lima misalkan gitu, atau pandemi masih ada, bagaimana nasib tadi kan katanya penjajah kantin ya yang kehilangan mata pencarian, bagaimana nasib pedagang ya. kecil. Ya Mas Agus silakan. Untuk apa kalau penulisan yang kayak tadi yang apa dampak pandemi, kita ada istilah features, pendalaman features. Oh, features. Nah, kita nulis bukan opini sebenarnya, tapi features. Itu kita ngomong ya keluhan-keluhan, kejadian, yang dampak-dampak yang itu. Jadi kita tidak menyebutkan person nggak apa-apa, tapi kita ya mungkin pendalaman lah berita-berita humanisme gitu. Jadi kalau misalkan kalau di koran itu kalau sekarang itu menggambarkan susah, yang belum pernah baca koran itu yang kita gambarkan susah. Dulu ada berita kaki kan panjang itu. Biasanya itu in the features biasanya. Ya. Terus ini tambahan foto ya. Untuk foto usahakan foto itu yang menyesuaikan. Kalau foto kepala sekolah misalkan ya, usahakan itu di posisi yang memang benar-benar yang bagus, latar belakang buku atau apa. Tapi memang kalau misalkan itu di lapangan yang beritanya terkait misalkan kepala sekolah mengunjungi pengolahan limbah sampah misalnya, ya nggak apa-apa backgroundnya sampah. Tapi jangan sampai ketika kepala sekolah menjelaskan tentang sekolahnya, gambarnya backgroundnya foto ketika kunjungan ke sampah, jangan. Oh iya. Jangan sampai backgroundnya tiba-tiba di belakangnya nggak ketahuan ada tulisan WC, toilet. Usahakan jangan. Kalau di video TV, ya itu menghindari itu. Jangan sampai kita ngomong guru besar atau pejabat, tapi ternyata background yang diambil gambarnya itu ya kecuali kita punya tujuan tertentu ya, mendiskreditkan atau apa, beda lagi. Karena hal-hal itu sangat sensitif. Oh iya, berarti latar juga perlu diperhatikan ya Mas ya. Kalau saya kalau video misalkan ya, kalau kita gambar video misalnya, kita ambil gambar tersangka, itu kita harus ngambil dari atas, tersangkanya di bawah. Jadi orangnya itu enggak gini. Lihat aja kalau di TV. Itu akan kelihatan, oh ini orang terdakwa, dia posisinya di bawah, kamera di atas. Nah, jangan sampai wawancara dengan pejabat, fotonya itu mendadak ini, nanti kelihatan kasihan pejabatnya. Oh, ada pengaruhnya juga ya itu ya. Ya, itu ya akan berita kita jadi jelek juga. Kita ngomong pejabat itu penting, tapi kita ngambil fotonya tidak pas. Ya baik. Ya Bapak Ibu nanti kalau menulis liputan sekolah ngambil foto kepala sekolah tidak boleh dari atas ya. Foto profil siswa juga gitu. Jangan hanya cuman berdiri pegang piala gitu aja, jangan. Berdiri pegang piala sering kali kan model gini ya. Berdiri pegang piala. Yang bagus gimana? Saya itu foto humas, ya foto yang lain, misalkan aktivitas atau apa gitu. Oh gitu. Yang lebih kreatif, biar pembaca juga nggak bosan. Istilah saya kalau sama orang humas itu gini, wes pancet aja dosennya foto, fotonya semuanya iku. Oh iya. Iya baik. Ibu Asmiati ini menanyakan tautan presensi. Nanti pukul 9 mungkin ya, 3 menit lagi akan kita bagikan. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak kita langsung ke gambaran untuk tugas ya, untuk penugasan dan gambaran untuk pertemuan ke depan. Mas, kita masih ada 3 pertemuan lagi kan ya Mas ya? Tidak ada ini Bu Rahayu, boleh saya lanjutkan ke penugasan Bu Rahayu? Monggo Bu Ria. Ya. Jadi penugasannya gimana ini Mas? Yang tadi terkait 2 jenis berita? Ya mungkin sebaiknya gini, ketika nulis berita itu peristiwa sama menciptakan berita. Jadi kalau teman-teman menemukan berita kecelakaan ya ditulis saja di atasnya peristiwa nanti beritanya. Jadi kita nanti akan tahu. Ya teman-teman juga akan bisa merasakan sendiri. Oh ini ternyata peristiwa. Kalau yang menciptakan berita, misalkan teman-teman sudah beritanya selokan sepanjang rumah sampai sekolah, udah itu diinvestigasi. Ternyata selokan rumah saya sampai sekolah itu nggak berfungsi sama sekali. Itu kalau dimuat berita, bupatinya
marah-marah itu. Coba aja nanti. Itu berita ringan tapi mengenai itu. Oh gitu. Misalkan Ya, nanti. jalan sepanjang rumah sampai depan sekolah, nggak ada yang rata. Misal tiap 100 meter ada lubang itu. Juga Iya. ditambah foto. Baik, ini saya coba untuk kita tuliskan di papan tulis virtual ya, Mas ya. Ya. Agar nanti terekam. Mas Agus, ini untuk tugas yang sesi pertama ini nggak harus besok kan ya, Mas ya? Karena kan kita Vikon sudah besok, Vikon kedua kan ya. Terserah panitia aja saya. Oh, kalau terserah panitia ya diluangkanlah waktunya. Tugasnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa memilih menulis berita yang jenisnya apa tadi, Mas? Peristiwa ya? Menulis berita peristiwa dan menciptakan berita. Oh, memilih menulis berita peristiwa atau menciptakan berita, gitu ya Mas ya, benar ya? Itu istilah saya itu, menciptakan berita. Iya, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berpikir ya, kira-kira Bapak Ibu mau menulis berita peristiwa. Berita peristiwa berarti berita yang peristiwanya sudah ada, gitu ya Mas ya? Tinggal ditulis. Nanti pulang ada menemukan peristiwa, apa itu jadi berita? Iya, jadi berita. Atau menciptakan berita, sesuatu yang diam-diam aja tapi dibuat berita oleh Bapak Ibu, seperti contoh kasus selokan tadi, atau dari rumah ke sekolah, ada berapa sekolah, kondisi sekolahnya kayak gimana, itu berarti menciptakan berita gitu ya Mas ya? Nah itu. Kemudian ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menulisnya di mana? Silakan dituliskan boleh di WA atau harus di Word Mas? Bebas saja, bebas. Bebas ya, bebas. Jadi gampang diakses aja gimana? Oh ya, yang mudah diakses oleh Bapak Ibu peserta. Ini karena wartawan jadi semuanya serba bebas ya. Beda dengan karya tulis ilmiah. Ditulis bebas mau di MS Word atau dimanapun ya. Mana sih ini? Atau di aplikasi apapun. Kemudian diberi nama penulis ya, Mas ya? Ya, di bawah dikasih nama penulis sama asal dari mana gitu ya? Di bawah dan asal kabupaten kota. Ya, nah nanti kalau misalkan sudah jalan gitu dikasih inisial sendiri-sendiri nanti. Oh gitu. Ini belum boleh pakai inisial, Mas? Ya, nggak apa-apa. Kalau khawatirnya nanti kan tempuh ada yang sama inisialnya. Kalau Oh kita, ya, berarti inisial terakhir aja ya. Kalau sudah lulus dari pelatihan ini pakai inisial ya. ya. Nanti juga ini soalnya panitia kan juga menilai untuk memilih peserta terbaik. Nanti kriteria peserta terbaik akan kami sampaikan Bapak Ibu. Ya, ini sudah jam 9. Sebentar, saya Bu Rahayu bisa membantu untuk memberikan tautan presensi kah di kolom pesan? Dari Bu, saya lihat dulu, Nji. Nggih. Kemudian ini diberi nama penulis, terus diberi apa tadi Mas, keterangan. Keterangan termasuk jenis berita apa ya? Iya. Misalkan ada fotonya ya. Foto beritanya. Ya. Oh ya. Diberi keterangan termasuk jenis berita apa. Ini maksudnya itu Bapak Ibu memilih yang mana? Memilih berita peristiwa atau menciptakan berita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menulis, aku ini menulis yang menciptakan berita, maka berarti silakan ditulis keterangannya menciptakan berita. Keterangannya di mana, Mas? Di bawah juga atau? Yang mungkin di pojok gitu ya? Di Pojok atas. Pojok atas. Ujung atas. Ya. Di ujung kanan atas. Udah salah. Di bawah. Di bawah naskah. Itu biar teman-teman gampang menentukan. Di ujung kanan atas. Sudah seperti ini Mas Agus? Oh, ada foto tadi ya? Iya, foto. Dilengkapi foto.
foto foto beritanya ya, bukan foto Bapak Ibu. Kalau untuk halo, Loh, kok hilang ini tadi? Iya, silakan. kalau untuk menciptakan berita tadi fotonya gimana, Bu Ria? Menciptakan berita itu misalkan tadi misalkan milih yang selokan. Ya berarti foto selokannya gitu ya, Mas ya? Gitu. Ya. Kalau bisa misalnya gini, foto selokan sama pejabat yang diwawancarai. Oh, gitu ya. Ini jadi wartawan beneran nanti. Oh iya ya. Bu Farida, siap-siap loh jadi wartawan. Nanti tak kasih ID card gak apa-apa. Itu loh Bu Farida. Bu Farida kok Mas Agus, bukan saya. Ini, oh itu dibantu oleh Pak Didin. Terima kasih Pak Didin, tautan presensinya silakan diakses Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya bingung, kita belum bisa menulis berita itu seperti apa, Bapak Ibu bisa nanti cari idenya dulu. Nah, besok pertemuan, besok hari Minggu malam kan kita ketemu lagi. Materinya kan cara menulis berita. Nah, itu langsung kita teknis, mulai dari ada berita mentah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Besok kita akan teknis banget menulisnya dari awal sampai berita itu jadi dan siap diunggah di media seperti itu. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu idenya, boleh sambil nulis dulu. Kemudian besok malam ketika Bapak Ibu sudah dapat materinya, bagaimana cara Bapak Ibu bisa dari tulisan awal itu Bapak Ibu bisa tinggal memindah-mindah mana yang di atas, mana yang dijadikan headline, mana yang dijadikan badan berita, tinggal memindah-mindah aja dan tinggal mengganti misalnya ini kalimatnya harus pasif atau aktif, tinggal menambahkan kata hubungnya dari paragraf satu ke paragraf lain, tinggal seperti itu aja. Jadi akan lebih mudah dan kita sebenarnya ketika kita belajar menulis itu ya tidak hanya mendengarkan tetapi langsung praktek dan itu akan lebih mudah begitu ya. Kemudian, oh ya ini Pak Didin sudah membantu. Dan ini akan disampaikan kapan? Mulai dikumpulkan itu ketika selesai kita sesi 2 Bapak Ibu. Sesi 2 kan menulis berita. Nah itu kita ada jeda waktu berapa hari itu sampai di pertemuan sesi 3 saat bedah karya. Nah ketika selesai pertemuan sesi 2, Bapak Ibu sudah mulai, yang sudah punya ide ini bisa mulai menuliskan. Boleh menuliskan aktivitas di sekolahnya ya, liputan kegiatan sekolah misalnya. Oh, kebetulan Senin besok ada acara ini, pembukaan AKM atau anak-anak sedang ini AKM. Ya silakan dituliskan beritanya, boleh itu masuk di berita apa? Berita peristiwa atau menciptakan berita. Nah, seperti itu bisa dituliskan atau yang lain, bebas, tidak selalu tentang pendidikan, ya. Itu pengumpulan terkait dengan tugas. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan peserta terbaik. Sebentar. Nah, saya akan tutup dulu berbagi layarnya. Nah, terkait dengan pemilihan peserta terbaik, Bapak Ibu, kriterianya itu dari banyak faktor ya Bapak Ibu. Nanti kita akumulasi poinnya, nilainya ya, panitia yang akan akumulasi nanti teman-teman di bidang apa sih ini? Bidang C ya Pak Didi. Bidangnya Pak Faris nih, bidang D publikasi media. Itu jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kehadiran saat Vikon ya. Kemudian yang kedua keaktifan di saat Vikon ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan tugas gitu. Bapak Ibu boleh menulis lebih dari satu, silakan. Nanti poinnya akan lebih banyak juga gitu ya. Pengumpulan saat tugas, pengumpulan karya ya. Itu. Kemudian nanti akan dibedah karya ya, seluruh karya akan kita bedah ya. Seluruh naskah akan kita bedah di Vikon yang ketiga. Dan ini Bapak Ibu nanti dari Vikon kedua ke Vikon ketiga itu Bapak Ibu bisa berkonsultasi ketika Bapak Ibu merasa kesulitan dalam menuliskan, itu Bapak Ibu bisa konsultasi. Mas Agus nanti berkenankah jika kami masukkan ke grup peserta, Mas?
Bapak. Oh ya, terima kasih perkenannya. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing ya oleh Mas Agus dan juga saya. Kalau misalnya ini ada yang WA Mas, belum sudah ada yang WA masuk. Bu, saya malu kalau naskahnya diposting di grup, ya enggak apa-apa, nanti silakan secara pribadi. Kalau pribadi ke saya dulu ya Bapak Ibu ya, nanti saya yang menyampaikan ke Mas Agus. Kemudian ini, kalau mau di grup nggak apa-apa, silakan mau konsultasi tanya-tanya di grup lebih baik ya. Nanti bisa dipelajari bareng sama peserta yang lain. Nah, nanti dari akumulasi itu akan dipilih peserta terbaiknya Bapak Ibu yang akan diumumkan pada Vikon keempat, itu malam penganugerahan peserta terbaik. Tetapi yang berhak menjadi kontributor untuk bergabung di portal online-nya IGI Gersik dan juga di medianya Mas Agus tadi, bukan hanya peserta terbaik aja, jadi seluruh peserta yang sudah terdaftar di kelas teacher jurnalis workshop ini bisa mendapat kesempatan yang sama. Begitu Bapak Ibu. Tentu tulisannya nanti akan diseleksi dulu ya sama teman-teman di bidang D IGI Gersik. Mas Agus ada yang mau ditambahkan sebelum saya kembalikan ke MC untuk menutup kegiatan? Jadi yang untuk saat menciptakan berita tadi bisa macam-macam, terserah. Misalkan ingin menulis apapun, tidak harus yang slogan ya. Misalkan melihat tadi, misalkan di tetangganya ada yang terlantar, nggak ada yang rambut gitu, yang berarti kan bisa jadikan berita. Misalkan ada orang tetangga terlantar kelaparan tapi kok nggak ada yang memperhatikan, misalkan. Jadi bebas beritanya itu. Ya, baik. Hal-hal yang biasa ketika itu jadi berita kan akan sangat luar biasa. Ya. Itu. Cukup Mas. Iya. Saya kembalikan ke Bu Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Agus Wanani, dan terima kasih Ibu Ria Eka Lestari yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan latihan hari ini. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah menentukan pukul 21:11, maka kegiatan ini akan saya tutup. Saya akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih Bu Ria Eka Lestari, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta lainnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahayu, terima kasih Mas Agus, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.